Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik bahasa Indonesia di tema 7 subtema 3 dengan judul subtema peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai surat undangan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengidentifikasi surat undangan. Nah, surat undangan ini merupakan surat yang berisi pemberitahuan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara ataupun suatu kegiatan. Nah, secara umum, surat undangan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Surat undangan resmi adalah undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan menggunakan bahasa yang resmi dan baku. Misalnya undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah. Nah, di sini contohnya surat undangan resmi ya dari Majelis Istighosyah Nurul Dakwah Yayasan Minda Al-Miftahiyah tahun 2012. Sementara, surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut, misalnya undangan ulang tahun seperti ini ya. Nah, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam surat resmi? Nah, di sini ada 8 unsur yang terdapat dalam surat resmi. Yang pertama yaitu adalah kop surat atau kepala surat. Nah, ini berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya, misalnya dari SD kita, SD Imam Syafi'i Cendekia. Kemudian tanggal surat. Nah, ini menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Misalnya Pekanbaru tanggal 8 Februari 2020. Kemudian yang ketiga yaitu nomor, lampiran, dan perihal surat. Nah, nomor ini dikeluarkan oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Kemudian yang keempat adalah alamat tujuan. Nah, ini berisi identitas penerima surat. Yang kelima adalah salam pembuka. Nah, ini merupakan sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Yang keenam adalah isi surat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Yang ketujuh, salam penutup, yaitu salam untuk mengakhiri surat. Yang kedelapan, nama pengirim, yaitu identitas pengirim surat. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Biasanya bagian atas ini disebut dengan kop surat. Kemudian penulisan tanggal surat, dimulai dari kota atau tempatnya, kemudian diberi tanda koma, kemudian baru tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ini ada nomor, lampiran, dan perihal. Kemudian ini adalah alamat tujuan. Kemudian dengan hormat ini adalah salam pembuka. Dan yang ini adalah isi suratnya. Kemudian ini hormat kami adalah salam penutup. Dan ini adalah nama dari pengirim surat. Sampai di sini mengenai surat resmi bisa dipahami ya. Nah, kemudian membuat surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi tadi adalah surat undangan yang mengataskan perseorangan atau pribadi untuk kepentingan perorangan. Umumnya, surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan surat undangan resmi. Contohnya seperti undangan ulang tahun, kemudian pertunjukan pentas seni di sekolah, dan undangan pernikahan. Baik, sampai di sini dulu materi bahasa Indonesia untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.